Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat properti? Jumpa lagi di channel Property Story bersama saya Ruri Ahmad. Ya, apa kabar, sahabat properti? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Karena hari ini musim-musim ini adalah musim-musim yang sangat rawan ya, sahabat properti ini. Terutama di era COVID ya, setelah hampir 1 tahun melanda negara kita dan juga negara-negara di dunia ya. Hari ini saya di lingkungan saya, itu di Pekalongan, dalam waktu sehari itu orang yang meninggal lumayan banyak, antara 2, 3 dan seterusnya. Ini sebagai bentuk keprihatinan ya, saya untuk para pemirsa, untuk para penonton channel Property Story, ayo kita saling doa mendoakan semoga wabah ini, pandemi ini segera berlalu dan perekonomian kembali normal, bahkan bisa bertumbuh yang luar biasa, termasuk juga di sektor properti. Dan yang tak kalah penting adalah kesehatan dijaga, siapapun ya, untuk kita, keluarga kita dan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap fit, jaga jarak, cuci tangan dan selalu pakai masker. Hari ini saya nggak pakai masker karena mau live ya. Sahabat properti, pagi ini di lingkungan saya ada setidaknya 3 orang yang meninggal. 3 orang yang meninggal ini akan dimakamkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Hanya beda masjid, ada yang di masjid, ada yang di musola. Saya tidak mau bicara soal coronanya. Saya akan sharing di video ini adalah bagaimana ini peran lingkungan, peran tetangga ketika kita sedang tertimpa musibah. Musibah paling yang bisa kita rasakan adalah musibah ketika keluarga kita, sanak saudara kita ada yang meninggal. Itu akan sangat terlihat sekali bagaimana peran lingkungan, tetangga, bagaimana guyup gotong royong bersama-sama meringankan beban, saling bantu-membantu dalam menghadapi musibah yang sedang dialami. Oke, sahabat properti, ini akan ngefek di segmen properti. Saya dulu beberapa hari yang lalu saya sudah bikin video tentang bagaimana peran lingkungan ini mampu menaikkan dan menurunkan harga properti. Hari ini sama. Ini sebuah fakta di lapangan bahwa lingkungan yang baik akan berefek pada bagusnya harga properti tersebut. Oke, video beberapa bulan yang lalu saya sudah mengupas tentang harga tanah, mahalnya harga tanah di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Lah, hari ini saya mengunjungi, mengikuti sholat jenazah di lingkungan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Itu ada di 3 titik sekaligus. 3 titik ini akan saya jadikan sampling, menjadi indikator ya, indikator mungkin mengapa harga tanah di lingkungan Buaran ini harganya jauh lebih mahal dibanding tanah-tanah di kecamatan yang lain. Oke, langsung saja kita ikuti video berikut ini. Yuk, jangan lupa subscribe. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itulah kata-kata yang kita dengar akhir-akhir ini ya, sahabat properti, berulang-ulang sehari itu sampai bisa
4-5 kali di tempat saya ya. Hari ini saya sedang mau mengikuti sholat jenazah yang ada di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Ini yang meninggal ini adalah ibu-ibu, umurnya 90 tahunan. Nah, ini bagaimana peran ya, ini tetangga itu begitu guyupnya menghadiri sholat jenazah dan mengiring sampai ke pemakaman. Ya, sahabat properti, hal semacam ini di daerah Buaran itu sudah termasuk hal yang biasa. Jadi ini belum sekelas tokoh ya sahabat properti ya. Ini masih tergolong orang awam, orang umum. Beda lagi kalau yang meninggal tokoh, apakah itu tokoh agama, apakah itu tokoh masyarakat. Itu kalau yang meninggal tokoh itu yang ikut sholat jenazah dan mengiringi ke makam itu bisa sampai ribuan orang. Nah, ini kalau yang meninggal orang biasa itu antara seratusan lah yang menghadiri, seperti yang kita lihat saat ini. Ya, sahabat properti, ini kembali kepada lingkungan ya, karena lingkungan di daerah Buaran itu adalah lingkungannya santri, banyak orang yang paham ilmu agama, kemudian juga mempraktekkan ilmu agama. Itu kesadaran untuk ikut mengiringi sholat jenazah dan mengantar ke makam itu tinggi, sampai juga walaupun berbarengan dengan jam kerja, para warga itu memprioritaskan untuk ikut serta mengikuti sholat jenazah. Lah, hal semacam ini, kesadaran masyarakat ini untuk saling gotong royong ketika tetangga tertimpa musibah ini sangat bagus sekali sahabat properti. Ini bisa kita uji, ini kita bisa bandingkan dengan kalau siapa yang meninggal dan tinggalnya di perumahan, itu bisa kita hitung berapa yang ikut sholat jenazah, berapa yang ikut ngantar ke makam. Lain halnya ini kalau di perkampungan, seperti yang terjadi di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Ini yang kita hadiri, ini sholat jenazah yang kedua itu ada di musola, itu yang menghadiri juga ratusan orang. Ini ibu-ibu meninggal umur 65 tahun, juga bukan orang istimewa, bukan tokoh, tetapi ini kesadaran masyarakat, tetangga itu saling bahu-membahu, gotong royong, ikut penghormatan terakhir kepada jenazah yang baru meninggal. Nah, ini tentu orang juga ketika memilih sebuah lokasi properti tidak hanya berpikir ketika hidup saja, tetapi juga berpikir bagaimana nanti ketika meninggal seperti apa. Ini memang bedanya antara di perkampungan dengan di perumahan. Kalau di perumahan itu mayoritas lahan untuk pemakaman itu minim. Seringkali malah diikutkan di tetangga kampung sebelah. Tidak pengembang itu tidak menyiapkan lahan khusus untuk pemakaman bagi warga perumahan itu apabila kelak meninggal dunia. Nah, ini tentu bagi sahabat-sahabat properti ini bisa menjadi pertimbangan. Sahabat properti itu besok mau beli tanahnya di mana, mau bangun rumahnya di mana, sekaligus difikirkan besok kalau meninggal itu kira-kira seperti apa. Nah, ini sahabat properti, wajar kalau di daerah Wonoyoso, Kabupaten Buaran, Kabupaten Pekalongan ini, itu harga tanahnya kemarin tertinggi satu ubin sudah tembus 50 juta rupiah. Itu masuk gang dengan akses jalan desa, bukan di pinggir jalan raya ya sahabat properti ya. Itu jadi kalau 50 juta dibagi 14 itu jatuhnya kurang lebih 2 juta ke atas ya. Ini juga pemakaman itu ini yang menjelang maghrib itu juga
juga antusias masyarakat ikut ngayu bagyo menghadiri pemakaman lagi. Ini pemakaman yang ketiga, ibu-ibu umurnya 68 tahun, juga bukan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, bunyai, itu bukan. Ini orang biasa, tetapi kita lihat bagaimana warga masyarakat sampai ratusan orang itu memberikan penghormatan terakhir kepada ibu-ibu yang baru saja meninggal. Ya, itu sahabat properti ya, sebagai bahan pertimbangan. Semoga sahabat properti punya mungkin ya wacana baru. Bagaimana kalau mau beli tanah, beli rumah, bangun rumah, dipertimbangkan lingkungan yang baik. Itu saja sahabat properti, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.